Nggak boleh misalnya laki-laki pakai baju yang berjahit kemudian dipakai seperti wajarnya. Yang berjahit tapi dipakai normal nggak boleh. Laki-laki pakai baju begini ini kena hukuman. Atau menutup wajah bagi perempuan, atau laki-laki menutup kepala, menggunakan minyak wangian, pakai minyak wangi, menggauli istrinya setelah tahallul awal. Kalau sebelum tahallul awal batal hajinya. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Faslun fid dima'i al-wajibati wa ma yaqumu maqamaha. Ini fasal menjelaskan tentang darah. Darah di sini maksudnya adalah sembelih. Pelanggaran dalam haji yang harus ditambal dengan nyembelih. Di saat disembelih keluar darah, maka disebut dengan istilah dima. Wa ma yaqumu maqamaha, dan yang bisa menggantikannya. Wa ma, dan sesuatu yaqumu yang bisa menggantikan maqamaha, tempatnya dima tersebut. Nanti kalau tidak bisa diganti. Wa dhima'ul wajibatu fil ihrami, darah yang wajib dialirkan, maksudnya yang wajib disembelih karena ihram, khamsatu dima'in, ada 5 darah. Yang pertama adalah ad-damu ahaduha, yang pertama ad-damul wajibu bitarki nusukin. Wajib menyembelih kambing karena meninggalkan satu amalan-amalan haji. Nanti akan dirinci apa sih amalan haji. Seperti harus ihram di mikotnya tapi enggak. Makanya nyembelih seperti orang haji mutamatti. Haji tamattu itu kan umroh dulu. Orang Indonesia haji tamattu, umroh dulu. Habis umroh nunggu bulan waktu haji, giliran haji seharusnya dia balik ke Yalamlam, enggak punya pesawat. Enggak ada yang balik ke Yalamlam, langsung naik niat haji dari tempatnya, maka dia meninggalkan mikotnya. Dan di sini sebuah keharusan, cuman karena nggak bisa diganti dengan nyembelih kambing, contohnya itu. Atau orang muhsar, atau wanita yang haid nggak punya kesempatan untuk tawaf, sementara mau tahallul belum tawaf, dia nggak suci, maka dia langsung tahallul dengan menyembelih. Ada macam-macam. Nanti disebutkan rinciannya. Wa wa'ala tertibi, maka ini secara urutan. Jadi pertama yang harus dilakukan kalau orang melakukan hal tersebut, pertama adalah syatun, nyembelih satu kambing. Nah ini ada tertib, sesuai dengan tertib. Maksudnya kalau ada kambing gimana? Fa'ilam yajid, makanya orang yang nggak bisa, orang haji tamattu, hendaknya dia nyembelih kambing. Enggak punya duit dia. Fakir ngambil tamattu. Kalau fakir tuh ngambil ifrat. Sehingga haji ifrat itu kan paling bagus dalam mazhab Imam Syafi'i, haji ifrat. Cuman haji ifrat itu disebut haji hajjul fuqara. Enggak berani nyembelih kambing. Bayangin kalau lagi sekolah ya, kita dulu ngambil ifrat. Ambil ifrat ya, anak kampus, anak sekolah, anak pondok, anak santri nggak punya penghasilan ya. Mau pakai tamattu sayang, satu kambing ini kan lumayan 300 real. Untuk jajan di pondok berapa hari itu? Akhirnya yang ngambil ifrat. Ambil ifrat nggak pakai nyembelih kambing. Kalau nggak punya tamattu, nggak punya kambing atau yang lainnya, atau tadi tahallul,
apa namanya, tahallul karena umrah, di umrah tahallul, di umrah haji nggak bisa menyempurnakan karena satu hal, apakah haid atau muhsor, ditahan, dihalangi sehingga biasa menyelesaikan tawafnya sama sa'inya, maka dia nyembelih. Kalau nggak bisa, fa ilam yajid fasyamu asyrati ayyamin, puasa 10 hari. Thalathatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 waktu haji dan wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi, kan dalam Al-Qur'an. 3 hari waktu berada di tempat haji, 7 hari waktu sampai di rumah. Kalau ternyata 3 harinya juga nggak bisa di awal haji karena sangat sibuk nanti sampai pulang, 3 plus 7, cuman dianjurkan untuk dikasih jangka. Bukan dengan wajib, sebagian mengatakan wajib dikasih jangka antara 3 dan 7, itu kan jangka 4 hari seperti jangkanya waktu lagi puasa di Mekah. Jadi gini, 3 hari itu sebelum gini. Kalau orang haji tamattu, ringkasnya begini. Dia harus nyembelih kambing, tapi nggak punya duit, maka puasa 3 hari sebelum haji. 3 hari waktu berada di Mekah, 7 hari sampai di rumah, 3 harinya itu adalah dipisah oleh hari nggak boleh berpuasa. Jadi 3 hari sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 10, 3 hari sebelum tanggal 10, 4 hari setelah tanggal 10. Karena apa? Tanggal 10, 11, 12, 13 nggak boleh berpuasa karena hari Idul Adha sama hari Tasyrik. Maka di saat seorang tidak bisa melakukan yang 3 ini karena satu hal, di Mekah mungkin sangat sibuk, maka diganti nanti dibayar waktu di rumah, tapi hendaknya caranya seperti kalau seandainya berada di Mekah. Setelah puasa 3 hari, dikasih jeda 4 hari, baru 7 hari. Wa tsani damul wajibu bil halqi wa taraffuhi. Taraffuh itu kayak seneng-seneng, kayak pakai minyak wangi. Halak, cabut rambut, potong rambut, cabut kaki, kuku. Ya, potong kuku, potong rambut. Ini diantaranya sebabnya banyak ini, kayak seperti mencabut rambut, potong kuku, pakai baju yang nggak boleh, misalnya laki-laki pakai baju yang berjahit kemudian dipakai seperti wajarnya, betul al-muhitul muhitha yang kedua. Yang berjahit tapi dipakai normal nggak boleh. Laki-laki pakai baju begini ini kena hukuman. Atau menutup wajah bagi perempuan, atau laki-laki menutup kepala. Menggunakan minyak wangian, pakai minyak wangi. Menggauli istrinya setelah tahallul awal, kalau sebelum tahallul awal batal hajinya. Dan seterusnya, ada banyak. Kurang lebih ada 8. Nah, kalau orang semacam ini bagaimana? Nanti ada rinciannya. Ini gambarannya bahasanya yang harus dibayar ada model 3 model. Yang satu tartib. Kalau ini wa ala takhir, ini ala takhir. Pertama tartib, ini takhir. Takhir itu boleh milih. Jadi pengen langsung, kalau tadi kan tartib, selagi tidak bisa nyembelih maka ganti dengan puasa. Kalau ini enggak, langsung boleh milih. Syatun, 1 kambing. Atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari, atau tasadduq bi 3 asa. Atau bersedekah dengan 3 sa' ala 6 masakin, untuk 3 orang miskin. Ini mungkin masalah fikihnya ini mudah. Cuman ada satu hal, ini solusi mungkin bagi para mutawif atau yang punya travel, tentang mikot orang Indonesia. Ada perbedaan di sana, apakah boleh mikot kita dimulai dari Jeddah? Kebanyakan ulama mengatakan nggak boleh kita memulai mikot dari Jeddah, sebab mikot kita Yalam itu masih di atas udara.
Yalamlam tadi turun ke Jeddah. Habis Jeddah nanti ke Mekah. Jeddah ini jadikan mikot makani, boleh atau tidak? Kalau Yalamlam nanti insya Allah naik haji semuanya. Atau umrah, diumumkan kita akan melewati Bukit Yalamlam. 20 menit sebelum melewati sudah dikasih tahu agar semuanya siap. Sehingga langsung mulai saat itu pada niat. Nah, sebagian mengatakan nggak usahlah niat di situ, langsung aja nanti saya pengen sempurna, saya ingin di Jeddah saja. Khilaf, sebagian mengatakan sah. Sudah dibahas pertemuan yang lalu bahwasanya sebagian mengatakan bahwasanya Jeddah bisa jadi miqat. Bisa menjadi miqat karena katanya sekarang Jeddah itu adalah bagian daripada Jabal Yalamlam. Sebab Jabal Yalamlam itu dikatakan yamtaddu, jabal itu di Yalamlam yamtaddu memanjang sampai Jeddah. Untuk yang pendapat ini maka miqat Jeddah sah, boleh. Cuman bagaimana? Lebih baik ikhtiyat. Kalau mau hati-hati, jadikan miqat kita Yalamlam. Yang bermiqat di Yalamlam nggak ada yang menyalahkan. Tapi kalau miqat di Jeddah ada yang mengatakan tidak sah. Kan repot. Maka lebih bijak adalah miqat di Yalamlam. Tapi susah, mandinya nggak ada. Nggak usah mandi sunnah, mandi sunnahnya waktu di Indonesia saja. Biarpun agak jauh nggak apa-apa, sudah niat berangkat kok. Sebab menurut mazhab Imam Abu Hanifah dianjurkan kalau mau mulai ihram dari rumah pakai baju ihram. Niatnya dari rumah. Dari rumah sudah pakai baju ihram. Makanya kalau kita melihat ada orang jauh-jauh kok sudah misalnya kita turun di Kolombo sana atau di India mampir, kan biasanya transit di mana itu. Kok orang sudah pakai baju ihram, itu biasanya mazhab Hanafi. Coba ihramnya dari rumah. Mungkin kok indahnya semakin capek semakin dapat pahala. Kan hadis Nabi ajruki ala qadri asabiki. Kalau mazhab Syafi'i pengen enak, pahala banyak gitu ya. Itu oke. Nah, maka kami sampaikan selalu bahwasanya alangkah indahnya, makanya termasuk al-bahjah. Teman-teman kalau umroh tetap mikotnya adalah dari Yalamlam. Enggak usah pakai Jeddah. Sebisa mungkin kalau ibu beres. Ibu-ibu enggak usah pakai ganti baju, bajunya baju yang ada selesai. Bapak-bapak repot. Diupayakan disiapkan waktu di Jakarta sudah dikasih tenteng taruh plastik. Baju ihramnya. Tinggal nanti kalau sudah menjelang Yalamlam atau 1 jam sebelum Yalamlam sudah ganti baju. Yang nggak sempat mengganti baju bagaimana? Tetap saja mikotnya jadikan mikot Yalamlam. Terus gimana? Nanti ya kalau masalah itu pokoknya Yalamlam dulu, utamakan Yalamlam. Supaya nanti sampai di Indonesia nggak ada khilaf. Sebab sekarang itu ada sebagian mungkin travel dengan travel itu saling menjatuhkan. Wah yang mikot Jeddah nggak sah. Akhirnya jadi ragu orang. Tapi kalau sudah ngambil Yalamlam, nggak ada yang berani mengatakan tidak sah. Semua mengatakan sah. Baik setelah dia Yalamlam pakai baju laki-laki. Nah kalau pakai baju laki-laki kan haram. Cuman haramnya dia tuh nggak haram berat karena pada khilaf. Ada khilaf nanti. Sebab ada yang mengatakan mikotnya di Jeddah. Maka di sini mikotnya tetap di Yalamlam karena dia masih pakai baju. Nanti adalah dia menyembelih kambing. Karena dia pakai baju di waktu yang dia tidak boleh pakai baju. Aduh, mahal dong. Ya udah pakai kambing adalah membayar puasa 3 hari atau wah puasa hari capek. Aduh. Ya sudah ngasih makan orang fakir 6 sok, 3 kali zakat fitrah. Nah ini yang sering kami ada, 3 kali zakat fitrah. Bayarin selesai. Ini diantara yang kami hadirkan untuk menghilangkan keraguan-raguan di saat harus mikot di Jeddah atau mikot di Yalamlam. Ada kemudahannya, kita hadirkan seperti itu insya Allah. Kita berlanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.